Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahimi Suwarni, NIM 2004-504 dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia yang berjudul paragraf untuk menuntaskan ujian tengah semester 2. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu bentuk pengungkapan gagasan yang terjalin dalam rangkaian beberapa kalimat yang biasanya ditandai dengan pemisah atau pembeda antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain dalam suatu karangan. Penanda paragraf. Yang pertama, paragraf menjorok ke tengah. Untuk contohnya seperti gambar berikut. Selanjutnya, yaitu paragraf merenggang. Untuk contohnya bisa dilihat di gambar ini. Unsur-unsur paragraf. Yang pertama itu transisi. Transisi nih, mata rantai penghubung antar paragraf. Yang kedua, kalimat topik. Kalimat yang mengungkapkan secara jelas gagasan atau ide dalam setiap paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas. Kalimat yang menjelaskan atau memperluas atau paparan ide pokok. Yang keempat, kalimat penyimpul, yaitu kalimat simpulan atau ringkasan dari isi kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf. Selanjutnya, paragraf gabungan. Untuk paragraf gabungan bisa kita lihat seperti gambar berikut ini. Contoh transisi. Bagaikan seorang ahli, ia melukis di atas kanvas. Kalimat topik, penjelas, dan penyimpul. Yang pertama, surat merupakan alat komunikasi yang paling efektif. Yang kedua, melalui surat informasi yang disampaikan dapat diberikan dan dibaca langsung oleh penerima. Yang ketiga, dengan biaya yang efektif murah, surat segera dapat diterima atau diketahui dengan keadaan aman. Yang keempat, artinya informasi tidak dapat disadap oleh orang lain. Yang kelima, selain itu, informasi yang disampaikan dapat lebih banyak dan komprehensif. Yang keenam, pendek kata, surat merupakan media komunikasi yang mudah, murah, aman, dan tepat waktu. Kegunaan paragraf. Yang pertama yaitu sebagai penampung fragmen, petita, ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang kelima, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat digunakan bagi pengantar, transisi, dan penutup. Selanjutnya yaitu syarat-syarat paragraf. Yang pertama yaitu kesatuan. Yang kedua kepaduan. Yang ketiga kelengkapan. Yang keempat, konsistensi sudut pandang. Dan yang terakhir yaitu keruntutan. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama yaitu
eksposisi. Contoh eksposisi yaitu para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluh dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal, sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging ayam dan telur kini menjelit sehingga harganya meningkat. Yang kedua yaitu argumentasi. Contohnya, pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang sangat mahal dan tak terjangkau bagi masyarakat yang tak mampu. Pada tahun 2010 saja terdapat 1,8 juta siswa SD hingga SMA yang putus sekolah. Biaya pendidikan yang mahal diperkirakan menjadi sebab tingginya angka putus sekolah di tahun 2010 tersebut. Selanjutnya yaitu deskripsi. Contoh deskripsi yaitu gadis itu menatap Tuni dengan seksama. Rambutnya hitam, lurus hingga melewati garis pinggang. Matanya bersinar lembut dan begitu dalam, memberikan pijar mengesankan yang misterius. Ditambah kulit yang bersih, dagu yang lancip, yang menawan, serta bibir berbelah, dia sungguh tampak sempurna. Persuasi. Contoh persuasi yaitu banyak orang yang meremehkan sampah, bahkan tidak dipikirkan hal yang akan ditimbulkannya. Walaupun tempat sampah banyak disediakan, tetapi kepedulian seseorang terhadap sampah sangatlah kurang. Sebagai siswa, kamu sebaiknya menyadari dan memiliki sikap peduli terhadap sampah. Oleh karena itu, buanglah sampah kepada tempatnya. Selanjutnya, narasi. Contoh narasi, pergilah Adi ke pasar menggunakan sepeda buntutnya. Sesampai di pasar, dibelilah kebutuhan-kebutuhan hidupnya bersama sang ayah yang sakit-sakitan. Setelah semua barang terbeli, ia kembali mengayuh sepeda tuanya menuju rumah yang hanya berupa gubuk di pinggir sungai. Macam-macam paragraf. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Paragraf pembuka, paragraf gabungan, dan paragraf penutup. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf deduktif. Contoh paragraf deduktif ialah tikus adalah musuh petani yang sangat merugikan. Berpuluh-puluhan hektar lebih sawah di berbagai daerah mengalami gagal panen disebabkan padinya dimakan tikus. Tak hanya itu saja, bahkan binatang ternak seperti ayam dan bebek pun juga diserang tikus. Paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif. Selanjutnya, paragraf induktif. Contohnya, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sandi-sandi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan dinefisien.
Paragraf campuran. Contoh paragraf campuran yaitu membersihkan rumah telah menjadi kewajiban setiap anggota keluarga karena rumah yang bersih akan selalu membuat penghuninya merasa nyaman dan tentram. Bukan hanya itu, dengan rutin membersihkan kita akan terhindar dari bibit-bibit penyakit. Itulah pentingnya selalu membersihkan rumah. Selanjutnya, macam pengembangan paragraf. Yang pertama, pengembangan dengan fakta. Yang kedua, pengembangan dengan analogi. Yang ketiga, pengembangan dengan contoh. Yang keempat, secara sebab akibat. Yang kelima, pengembangan dengan definisi. Yang keenam, pengembangan dengan klasifikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Rahimi Suwarni, NIM 2004-5064 dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.